Prabowo Subianto adalah menteri makan-makan, perutnya kenyang tetapi intelektualnya nyungsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai, tentunya di channel YouTube Sainai TV. Kali ini saya akan menyajikan satu cuplikan video yang menurut saya cukup menarik ketika ada kritikan pedas yang datangnya dari mahasiswa. Dalam acara panggung mahasiswa yang bertema Prabowo Menteri Makan-Makan, perut kenyang, intelektualnya nyungsep. Benarkah demikian? Dan untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan cuplikan-cuplikan video berikut ini, di mana kita akan menyaksikan bagaimana kritikan pedas yang dilontarkan oleh seorang mahasiswa kepada Bapak Prabowo Subianto. Mari kita cek videonya. Itulah kesalahan berpikir para pendukung Prabowo. Diiming-imingi dengan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, tapi pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa, mirisnya bumi manusia. Apakah bangsa Indonesia ini lahir hidup di dunia itu untuk makan? Mereka makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Tepuk tangan yang pada Roja. Iya, pemerintah harus membentuk satu sektor pemerintahan baru, yaitu Kementerian Makan-Makan. Biar makan gratis kan? Artinya di dalam ketegangan urgensi biaya pendidikan yang mahal, mereka hadir dengan janji politik bahwasanya kita akan gratiskan makan siang, kita akan berikan susu gratis. Segera lantik Prabowo, jadi menteri makan-makan. Jangan lantik Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan, dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Ini yang harus kita ketahui. Dan ini siapa yang harus disalahkan? Yang harus disalahkan adalah kebijakan negara. Karena negara tidak mampu menciptakan pendidikan yang layak untuk masyarakat. Pemerintah hari ini hadir hanya membutuhkan masyarakat di TPS 3 menit. Itu pun setelah itu tidak diperdulikan lagi. Itulah kesalahan berpikir para pendukung Prabowo. Diiming-imingi dengan makan gratis, makan siang gratis, susu gratis, tapi pendidikan mahal. Inilah mirisnya bangsa, mirisnya bumi manusia. Apakah bangsa Indonesia ini lahir hidup di dunia itu untuk makan? Mereka makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ini satu keanehan. Makanya Prabowo itu lebih layak saya sebut sebagai menteri makan-makan daripada presiden. Tepuk tangan yang pada Roja. Iya, pemerintah harus membentuk satu sektor pemerintahan baru, yaitu Kementerian Makan-Makan. Biar makan gratis kan? Artinya di dalam ketegangan urgensi biaya pendidikan yang mahal, mereka hadir dengan janji politik bahwasanya kita akan gratiskan makan siang, kita akan berikan susu gratis. Tapi kan yang harus kita pikir ini adalah impact, efek domino daripada itu semua. Dan apabila kebijakan itu kita biarkan, maka reformasi yang sebagaimana kita sudah lampirkan di pamflet ini hanya iming-iming semata, hanya sesuatu yang semu. Reformasi itu jiwanya adalah pergerakan, perlawanan. Reformasi lahir karena perlawanan kaum tertindas. Reformasi lahir karena tidak adanya kebebasan berpendapat, berekspresi, kebebasan pers pada masa itu, adanya otoritarianisme. Itulah yang harus kita lawan. Jadi pesan terakhir dari saya, Bang, ya. Ini terakhir dari saya. Pesan terakhir dari saya untuk kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berpikir bahwasanya yang layak mendapatkan pendidikan dan mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi itu hanya orang-orang yang memiliki biaya yang besar, orang-orang yang berasal dari feodal, orang-orang yang berasal dari kapital. Tapi kita juga orang-orang yang masyarakat
ekonominya menengah ke bawah, kita juga masih berhak mendapatkan pendidikan. Terus terang, orang tua saya bukan pegawai, orang tua saya bukan pebisnis, tapi saya sampai hari ini masih berdiri sebagai seorang mahasiswa yang masih mempertahankan independensinya. Kunci daripada perjuangan adalah ikhtiar dan jangan pernah menyerah. Saya sudah kehabisan kata-kata sebenarnya dengan rezim Jokowi. Intinya, tumbangkan rezim Jokowi, jadikan segera lantik Prabowo jadi menteri makan-makan. Jangan lantik Prabowo menjadi presiden, tapi lantik Prabowo menjadi menteri makan-makan, dan lantik Gibran sebagai kementerian asam sulfat. Billahi taufik wal hidayah. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan datang dari Jokowi, Prabowo, Gibran, Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Panjaitan, dan kroni-kroninya. Dan rakyat Indonesia selalu menjadi korban. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Maju terus dan menang, tanah air atau mati, sebab mundur adalah pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, inilah kritikan pedas dari seorang mahasiswa bahwa seorang Prabowo Subianto itu cocok dilantik untuk menjadi menteri makan-makan daripada dilantik menjadi seorang presiden. Benarkah demikian? Dan apakah seorang Prabowo Subianto yang saat ini tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Bapak Joko Widodo ini tidak mampu untuk memenuhi janji kampanyenya? Ya, kita pastinya mengetahui bahwa program makan siang gratis dan minum susu gratis merupakan program unggulan dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tetapi apa daya, bila program ini tidak mampu untuk diwujud nyatakan. Karena jujur, dalam beberapa waktu yang lalu, saya secara pribadi sempat membaca dan sempat mendengar komentar dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang seolah-olah dia merasa ragu, dia merasa bimbang dengan program makan siang gratis ini karena alasannya membutuhkan dana yang begitu banyak. Ya, memang benar. Dari 80-an juta siswa yang ada di Indonesia, dikira-kirakan bahwa dana yang dibutuhkan itu adalah 400 triliun lebih. Uang yang cukup banyak dihabiskan hanya untuk makan siang dan minum susu gratis. Tentu, buah pikiran yang diucapkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka membuktikan bahwa ini butuh persiapan yang benar-benar matang. Karena bagi saya secara pribadi, jangan sampai dugaan saya ini bisa terjadi, bahwa program makan siang gratis dan minum susu gratis merupakan lumbung korupsi yang akan terjadi di bangsa ini, yang begitu masif, yang begitu terstruktur, dan juga pastinya akan membuat rakyat akan semakin menjerit. Saya hanya menduga dan saya hanya mewanti-wanti saja bahwa program makan siang gratis ini merupakan lahan empuk untuk kasus korupsi. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa kasus korupsi di bangsa ini semakin hari semakin merajalela, karena hukum seolah-olah tidak bisa menindak tegas pelaku-pelaku korupsi ini. Pelaku-pelaku perampok uang rakyat, perampok pajak rakyat, dan lain sebagainya. Entah sampai kapan, kita pun tidak tahu. Tetapi, saya berharap bahwa seorang Prabowo Subianto yang telah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dan tinggal menunggu waktu untuk dilantik, tentunya harus bisa mengambil keputusan-keputusan yang selalu berpihak kepada rakyat Indonesia. Jangan sampai hal buruk terjadi, maka selesailah kita rakyat Indonesia.
Jika seorang Prabowo Subianto salah dalam manajemen bangsa ini, pasti apa yang telah diperjuangkan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir ini akan sirna tanpa sisa. Kritikan dari seorang mahasiswa yang menilai bahwa seorang Prabowo Subianto cocok atau layak dilantik untuk menjadi seorang menteri makan-makan daripada presiden adalah sebuah kritikan pedas yang harus kita refleksikan bersama-sama. Begitupun kepada Gibran Rakabuming Raka yang dinilai oleh mahasiswa ini lebih layak untuk menjadi kementerian asam sulfat. Saya tidak mengerti apakah kritikan daripada mahasiswa ini ada unsur rasa sakit hati, ada unsur tidak suka dengan Prabowo, ada unsur tidak suka dengan Gibran Rakabuming Raka. Perlu kita cari tahu lagi. Tetapi buah pikiran yang dilontarkan oleh mahasiswa ini tentunya dia punya keyakinan sehingga dia berani untuk menyampaikan itu di dalam forum mahasiswa tersebut. Semoga saja bangsa kita ke depan ini baik-baik saja, dan selanjutnya saya akan menyajikan rekaman suara dari seorang Bapak Prabowo Subianto, dan harapan saya bahwa semua apa yang dijanjikan oleh Bapak Prabowo Subianto saat kampanye dulu bisa terpenuhi ketika saat ini Bapak Prabowo Subianto sudah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi, saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous Bila diperlukan. beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri, benar-benar harus kita bikin, kalau bisa, semuanya nggak bayar. Wah, luar Saya kira biasa. Inilah menarik ketika fenomena terjadi pada hari ini, di mana ketika kita mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto tadi bahwa sekolah negeri semestinya gratis, tidak dibayar. Tetapi hari ini ada kasus UKT. Saya rasa ini lagi hangat diperbincangkan, lagi ramai didiskusikan oleh netizen di tanah air, dan semoga saja ada titik terang, karena katanya uang UKT itu naik 500%. Luar biasa. Apakah nanti yang boleh mengenyang pendidikan itu hanyalah orang-orang berduit, lalu kita yang orang-orang miskin tidak akan mampu untuk membayar uang sebanyak itu? Ya, bisa terjadi kalau aturan ini tetap dijalankan. Tapi kalau tidak, puji Tuhan, artinya kita adalah sama-sama warga negara Indonesia, dan pendidikan itu merupakan hak asasi kita. Kita harus layak untuk mendapatkan pendidikan itu, karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Dan harapan saya bahwa janji-janji dari Bapak Prabowo Subianto tadi ketika kita mendengarkan dalam rekaman suara yang diekspresikan oleh netizen sambil tertawa tadi, harapan saya cuma satu saja, agar itu semua bisa diwujud nyatakan. Jangan sampai besok lusa akan dijadikan sebagai bahan ejekan atau bahan olokan dari rakyat Indonesia. Karena yang namanya rekam jejak digital itu sampai kapanpun pasti tidak akan pernah hilang. Mereka pasti akan kembali menyajikan itu ke media sosial untuk mengingat kembali bahwa dulu saat kampanye Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka punya janji
kepada rakyat Indonesia, dan inilah janji manisnya dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apakah memang rakyat harus menagih janji itu? Yes. Rakyat punya hak untuk bersuara, untuk menagih janji kampanye itu. Karena rakyat sampai jatuh hati, sampai memilih Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kala kampanye saat itu, kala pilpres saat itu, karena mereka terbuai dengan pidato, dengan janji yang disampaikan oleh Mas Gibran maupun Bapak Prabowo Subianto. Sehingga harapan saya sebagai rakyat jelata agar janji-janji itu bisa dipenuhi, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah bangsa kita ini. Berikut ini saya kembali lagi menemani pemirsa sekalian dengan satu cuplikan video yang menurut saya cukup menarik, di mana seorang Adi Praitno, beliau adalah seorang pengamat politik, dan kali ini beliau akan menjelaskan kepada kita semua tentang apa kira-kira persoalan dari seorang Presiden Joko Widodo dengan partai PDIP. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama. Saya kira tak diundangnya Jokowi dalam Rakernas PDIP ini menjadi penebal betapa hubungan antara Jokowi dan PDIP sudah wassalam. Hubungan keduanya tamat dan tak lagi bisa diselamatkan. Ini tentu sudah menjadi rahasia umum, di mana memang hubungan antara Jokowi dan PDIP sudah lama renggang, sudah lama memanas, dan dalam banyak hal memunculkan letupan-letupan konflik politik yang menurut saya sudah menjadi konsumsi publik secara umum. Dan kalau kita iris satu persatu, titik kulminasi di mana hubungan panas antara Jokowi dan PDIP ini dimulai ketika Jokowi merestui Gibran Rakabuming Raka maju pilpres menjadi pendamping Prabowo Subianto dan menghadapi jagoan yang diusung oleh PDIP, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Itu adalah titik awal di mana PDIP sudah menganggap Jokowi keluar dari barisan. Itu adalah titik awal di mana Jokowi sudah tak lagi dianggap sebagai bagian dari kader PDIP. Praktis setelah itu, begitu banyak event-event politik, begitu banyak peristiwa-peristiwa politik, termasuk kampanye-kampanye politik yang memenangkan Ganjar dan Mahfud, itu juga tidak mengundang Jokowi. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian Rakernas yang dilaksanakan di bulan Mei ini, PDIP tak lagi mengundang Jokowi. Karena Jokowi bagi PDIP sepertinya sudah dianggap outsider. Jokowi sudah dianggap bukan kader mereka. Oleh karena itu bagi saya, sekalipun sampai hari ini Jokowi tak dipecat oleh PDIP secara lahiriah, tapi secara batin, tapi secara chemistry, menurut saya Jokowi dan PDIP tak lagi sudah bisa diselamatkan dan wassalam. Oleh karena itu, kalau ke depan misalnya PDIP tak lagi mengundang Jokowi, tentu bukan lagi menjadi suatu hal yang serius, bukan sesuatu hal yang aneh, karena ini adalah menjadi penegas betapa memang Jokowi dan PDIP tak lagi dalam. Oke guys, itu adalah komentar singkat dari Adi Praitno tentang hubungan antara PDIP dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Ya, kalaupun pada akhirnya bahwa hubungan antara Bapak Presiden Joko Widodo dan PDIP harus wassalam, saya sangat yakin dan percaya bahwa kita rakyat Indonesia pun pastinya tidak kaget. Ya, pasti tidak kaget. Kenapa? Karena memang selama ini kita sudah dikasih sinyal, sudah dikasih tanda, sudah dikasih simbol terkait dengan dukungan dalam Pilpres 2024 kali ini, di mana secara terang-terangan bahwa seorang Bapak Presiden Joko Widodo ini benar-benar dia berjuang memihak kepada anaknya Gibran Rakabuming Raka. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa kata-kata saya ini pasti ada benarnya, di mana orang-orang PDIP akan menilai bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka, seorang Presiden Joko Widodo dan juga seorang Bobi Nasution adalah pengkhianat dari partai PDIP. Tetapi bagi orang-orang yang saat ini pro dengan
Bapak Presiden Joko Widodo dengan Gibran Rakabuming Raka dan juga Bobi Nasution, pasti mereka akan mengatakan bahwa PDIP itu besar karena ada Jokowi. Jika tidak ada Jokowi, maka PDIP tidak ada apa-apanya. Tentu semua kubu, semua orang punya pemikiran yang berbeda-beda dan pastinya akan mempertahankan sisi kebenarannya. Dengan demikian, saya secara pribadi mau katakan bahwa mari kita serahkan ini kepada Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketum PDIP yang punya hak prerogatif untuk memutuskan tentang hal-hal yang terjadi, kisru yang terjadi antara PDIP dengan Bapak Presiden Joko Widodo, PDIP dengan Gibran Rakabuming Raka, dan juga PDIP dengan Bobi Nasution. Itu sebenarnya adalah urusan mereka intern partai. Soal kita rakyat Indonesia, kita hanya bisa menikmati, kita hanya bisa menyaksikan bahwa ternyata politik memang sekejam ini. Politik memang sesakit ini. Dengan demikian, hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, oleh Gibran Rakabuming Raka maupun Bobi Nasution, mungkin ada sisi positif yang bisa kita ajar, yang mungkin maksud saya yang bisa kita petik, dan juga ada sisi negatif yang bisa kita pelajari. Karena namanya dalam dunia politik, semuanya hanya tentang kepentingan. That's all. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang spesial. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa yang namanya dalam dunia politik, itu semua hanya tentang kepentingan. Kalau tidak bicara soal kepentingan, itu bukan politik namanya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.